Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa bentuk azab dari Allah yang turun langsung dari neraka? Pernahkah kamu membayangkan seekor ular api mengamuk di tengah kota? Dan burung-burung dari langit menjatuhkan batu yang menyala dari neraka? Simak cerita ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran berikutnya. Di balik dinding tinggi dan pagar kawat berduri, terbentang kota yang bersinar di malam hari. Lampu-lampu jalan menjulang, pusat perbelanjaan ramai, dan gedung-gedung pemerintahan berdiri angkuh bagai istana raksasa dari besi dan kaca. Negeri itu seolah tak mengenal takut, tak pernah mengerti arti kehancuran, dan tak pernah mengakui kezaliman yang mereka perbuat. Para pemimpinnya berbicara di depan publik dengan wajah tersenyum, memberi pernyataan bahwa negara mereka adalah negeri damai dan penuh peradaban. Namun semua tahu, itu hanyalah topeng. Di balik keramahannya, tersimpan rasa bangga akan kesombongan. Mereka tertawa-tawa saat keputusan mereka menyakiti banyak jiwa. Tak ada penyesalan. Tak ada rasa bersalah. Sementara rakyatnya hidup dalam ilusi kejayaan. Anak-anak diajarkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bahwa tanah itu adalah warisan suci, dan bahwa apapun yang mereka lakukan adalah bentuk keberhasilan. Para remaja berjalan di jalanan kota dengan pakaian militer, bangga membawa senjata, meski tak sedang dalam perang. Ketakutan bukan bagian dari kehidupan mereka, sebab mereka percaya tak ada satu kekuatan pun yang mampu menyentuh negeri mereka. Namun, ada yang tak mereka sadari. Langit tidak diam. Bumi tidak lupa, dan Allah tidak pernah tidur. Dalam kegelapan malam yang tampak biasa, seekor burung kecil melintas, terbang di antara gedung-gedung tinggi tanpa suara. Ia bukan burung biasa. Matanya merah menyala, dan paruhnya meneteskan bara. Ia hanya satu dari jutaan tanda yang akan segera datang. Tapi tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang peduli. Karena mereka adalah negeri yang telah terbiasa hidup tanpa rasa takut. Angin malam menyusup pelan di antara gedung-gedung tinggi. Udara terasa kering, seolah menyimpan sesuatu yang tak biasa. Di balkon sebuah apartemen mewah, seorang wanita paruhbaya menatap langit sambil menyeruput secangkir teh. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena hawa aneh yang menyusup ke tulangnya. Langit malam itu berbeda. Tak ada bintang, tak ada rembulan. Yang tampak hanya awan hitam pekat menggantung diam, seolah menahan sesuatu yang besar di baliknya. Namun kota tetap hidup. Kafe tetap buka. Musik tetap mengalun dari pusat hiburan. Mereka tak sadar bahwa langit sedang menunggu perintah. Di wilayah selatan kota, seorang petani tua bernama Rahim duduk termenung di samping ladangnya. Rahim bukan siapa-siapa di negeri itu. Ia tinggal di pinggiran, nyaris tak dianggap. Tapi malam itu, Rahim merasakan getaran di tanah. Getaran halus, namun pasti. Ia menempelkan telinganya ke tanah, dan matanya membelalak. Ada suara. Suara erangan panjang dari perut bumi. Seolah sesuatu yang lama terpenjara kini menggeliat, ingin keluar. Rahim bergegas pulang, mengambil wudhu, dan menengadahkan tangan dalam doa. Wahai Allah, bila ini saatnya, kuatkanlah hamba MU yang sedikit ini, ucapnya dengan suara lirih. Tapi tak ada yang tahu. Tak ada yang peduli pada Rahim. Di malam yang sama, seorang ulama di tanah seberang bermimpi. Dalam mimpinya, langit terbelah dan seekor ular raksasa turun dengan mata menyala merah. Tubuhnya membakar udara di sekitarnya. Dari sisi lain langit, jutaan burung hitam datang membawa batu api yang melelehkan apapun yang disentuhnya. Ini bukan sekadar mimpi, gumam sang ulama saat terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Ia membuka mushaf di samping ranjang dan membaca satu ayat dari surat Al-Fil dengan suara bergetar. Bukankah dia telah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong? Sementara itu, di kota yang terang benderang, para pemimpin negeri itu masih mengadakan pesta. Mereka tertawa, berdansa, dan bersulang di ruang besar berlapis emas. Tak satu pun dari mereka melihat retakan kecil yang mulai muncul di langit-langit gedung. Tak satu pun dari mereka mendengar bisikan langit yang berkata, akan datang hari itu. Dan malam pun terus berjalan, menyimpan rahasia yang tak mampu ditangkap oleh mata, tapi mulai terasa oleh jiwa-jiwa yang masih bersih. Fajar belum menyingsing.
Langit masih pekat, tapi bukan gelap yang biasa. Awan tampak menggulung seperti pusaran asap hitam yang berputar-putar, menekan bumi dari atas. Kota terdiam, lampu-lampu masih menyala, jalanan belum padat. Namun suasana terasa menyesakan, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk meledak dari bawah tanah. Di pusat kota, sebuah taman yang biasanya dipenuhi anak-anak kini kosong. Seekor anjing liar menggonggong ke tanah tanpa henti, cakarnya menggaruk keras permukaan aspal. Tiba-tiba, bumi berguncang. Getarannya tidak seperti gempa biasa. Ini bukan gemetar horizontal atau vertikal. Ini seperti bumi sedang bernapas. Seakan ada makhluk hidup raksasa yang mendorong tanah dari bawah, ingin keluar. Dan kemudian, terdengar suara retakan keras. Aspal taman terbelah. Asap tebal kehitaman menyembur ke udara, disertai suara mendesis yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang mulai keluar dari gedung, menatap ke arah taman dengan bingung. Beberapa merekam dengan ponsel. Mereka tak tahu bahwa yang akan muncul bukanlah benda biasa. Dari lubang itu, muncullah kepala raksasa. Seekor ular. Tapi bukan ular bumi. Kepalanya sebesar truk, matanya merah menyala, dan seluruh tubuhnya terbuat dari api yang terus berkobar. Lidahnya bercabang, menjulur dengan api menjilat kemana-mana. Sisiknya bukan dari kulit, tapi dari bara menyala yang berganti-ganti warna dari merah ke ungu, lalu hitam legam. Ia mengangkat tubuhnya ke atas, menampakkan panjang tubuhnya yang menjulang setinggi gedung 8 lantai. Orang-orang berteriak, tapi itu sia-sia. Dalam sekejap, ular itu melata dengan cepat. Tanah yang dilalui meleleh. Kendaraan yang disentuh hangus. Ia melingkari gedung pemerintahan dan mengeratnya dengan kekuatan api. Kaca meleleh, baja mencair, dan manusia yang berlari hangus tanpa sempat berdoa. Sirene berbunyi. Militer dikerahkan. Tapi peluru tak menyentuh tubuh ular itu. Semua amunisi yang ditembakkan justru terbakar sebelum mengenai sasaran. Ular itu bergerak seperti amarah yang tak bisa ditahan, membelah kota menjadi dua. Setiap desisnya menggetarkan jantung, dan setiap tatapannya membawa kematian. Ia bukan makhluk biasa. Ia datang bukan karena bencana alam. Ia datang sebagai utusan. Utusan dari tempat terdalam, dari neraka yang paling panas. Utusan dari murka Allah, kepada negeri yang telah terlalu lama sombong dan menumpuk kezaliman. Dan belum genap 1 jam sejak ia muncul, separuh kota telah menjadi lautan api. Langit pun belum mengeluarkan murkanya. Sebab ini baru permulaan. Langit siang berubah menjadi gelap gulita, seolah waktu tak lagi berjalan. Awan hitam menumpuk di atas kota yang kini hangus terbakar. Asap membumbung tinggi ke udara, bercampur dengan bau daging hangus dan logam cair. Namun itu baru sebagian kecil dari hukuman yang dijatuhkan. Dari balik awan yang bergolak, terdengar suara aneh. Seperti siulan panjang, bercampur gelegar petir yang tak biasa. Petirnya tidak menyambar ke bumi, tapi menyebar ke segala arah, membuka celah di langit, seperti pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Dan dari celah itu, mereka datang. Ribuan, jutaan burung berwarna hitam legam keluar dari langit yang terbelah. Mereka terbang teratur dalam formasi yang rapat, cepat, dan tanpa suara. Burung-burung itu bukan seperti burung biasa. Sayapnya memancarkan api merah menyala, matanya tak berkedip, dan dari cakarnya menggantung batu-batu hitam pekat yang meneteskan bara. Merekalah burung ababil. Bukan dongeng. Bukan cerita masa lalu. Tapi nyata. Kini, setiap burung membawa batu yang tak berasal dari bumi. Batu itu membara, membakar udara, dan menggeliat seperti bernyawa. Mereka menjatuhkannya satu persatu, tepat sasaran. Satu batu menghantam kendaraan militer, meledak seperti bom, tapi apinya tak padam. Satu batu menghantam gedung tinggi, lantai demi lantai runtuh, terbakar tanpa sisa. Satu batu menghantam pangkalan senjata rahasia, dan dalam sekejap, lenyap tanpa puing. Orang-orang berlarian, tak lagi mencari perlindungan. Mereka kini hanya berteriak. Tapi suara jeritan tak terdengar di antara suara siulan ribuan burung ababil yang terus melaju, menjatuhkan batu-batu api ke titik-titik utama negeri itu. Salah satu batu menghantam pusat intelijen. Seketika,
Gedung yang tertutup beton baja hancur seperti dilempar kertas. Orang-orang di dalamnya tidak sempat menyentuh pintu darurat. Api dari batu itu tidak menyebar seperti api biasa. Ia merayap dengan kecerdasan. Ia mengejar. Ia memilih. Ia membakar sesuai perintah. Dan semua itu terjadi tanpa ampun. Sementara itu, dari kejauhan, ular api yang masih melingkar di tengah kota mendesis panjang. Ia menatap ke langit, seolah memberi hormat pada pasukan burung langit. Maka burung-burung itu merendahkan terbangnya, menyambut desisan itu dengan batu yang lebih besar, lebih panas, dan lebih menghancurkan. Hari itu, negeri yang selama ini berdiri dengan angkuh, mulai tenggelam ke dasar kehancuran. Tapi langit belum berhenti. Karena kemurkaan Allah belum selesai. Pagi tidak pernah datang di hari itu. Langit seolah menolak memberi cahaya. Kota yang dulu berdiri megah kini hanya tinggal puing, terbakar oleh api yang tak kunjung padam. Jalanan runtuh, gedung-gedung mencair, dan udara dipenuhi jerit tangis yang berbaur dengan suara siulan burung-burung ababil yang terus terbang rendah, mencari sisa-sisa tempat yang belum tersentuh murka. Dan di tengah kehancuran itu, ular api dari neraka melata perlahan. Tubuhnya masih menyala, kepalanya menjulang, matanya merah menyala memandang sekeliling, seperti penjaga hukuman yang belum selesai. Setiap hembusan napasnya membawa panas yang membakar batu, besi, dan daging. Penduduk negeri itu, yang dulu begitu angkuh dan tak kenal takut, kini merangkak, menangis, dan memohon. Tapi tak ada lagi yang bisa ditolong. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Tak ada kekuatan yang mampu menahan keputusan Allah. Pusat komando mereka sudah hancur. Pangkalan-pangkalan militer tinggal kawah hitam berisi kerangka besi yang melengkung. Para pemimpinnya, yang biasa duduk di ruangan pendingin, kini berlarian di tengah jalan seperti orang gila, tak tahu kemana arah selamat. Di kejauhan, sosok Rahim, si petani tua dari pinggiran kota, berdiri di atas bukit kecil, menatap ke bawah dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya lelah, tapi hatinya teguh. Ia tak berlari. Ia tak menjerit. Ia hanya berbisik. Ini bukan bencana. Ini pembalasan. Langkah demi langkah, ular api itu bergerak menuju pusat kota. Dan di titik tertinggi bangunan yang tersisa, menara peringatan mereka, seekor burung ababil berhenti. Di cakarnya tergantung satu batu terakhir. Batu yang tak seperti sebelumnya. Batu itu hitam pekat, tapi retakannya menyala ungu. Dari sela-selanya keluar bara yang melilit seperti tali. Itu bukan batu bumi. Itu adalah batu hukuman. Batu akhir. Ular itu menengadah. Burung ababil menukik. Dan ketika batu itu dilepaskan, seluruh langit bersinar merah membara. Ledakan tak terdengar oleh telinga manusia, karena ia bukan suara dunia ini. Ia seperti dentuman dari dimensi lain, dari dasar neraka, tempat semua kezaliman dibalas setimpal. Batu itu menghantam jantung kota. Dan dalam 1 detik, negeri itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanya kawah besar berisi bara. Tak ada sisa teknologi. Tak ada sisa peradaban. Tak ada jejak kesombongan. Hari itu, sejarah tak mencatat siapa yang menyerang. Karena ini bukan serangan biasa. Hari itu adalah hari pembalasan. Hari ketika langit membuka murka, dan bumi menyambutnya. Hari ketika Allah menurunkan azab tanpa bisa dihalangi. Beberapa hari setelah ledakan terakhir itu, tak ada lagi suara kehidupan di tanah yang dulunya disebut negeri tak terkalahkan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang dalam, lebih menusuk dari kematian. Kawah raksasa menganga di tengah bumi, mengepulkan asap dan bara yang tak kunjung padam. Sisa kota itu kini berubah menjadi dataran hitam, penuh abu dan debu yang berterbangan mengikuti arah angin panas. Langit masih kelam, seakan tak rela menurunkan cahaya bagi tanah yang dulu dipenuhi keangkuhan dan kezaliman. Burung-burung ababil telah kembali ke langit, dan ular api telah lenyap ke dalam perut bumi, membawa serta amarah yang sudah ditumpahkan. Misi mereka telah selesai. Azab telah ditunaikan. Tak ada yang tersisa untuk dibakar, tak ada yang layak untuk diberi kesempatan kedua. Dari tempat jauh, dari bukit sunyi yang tak tersentuh api, Rahim masih berdiri. Di hadapannya, sejauh mata memandang, hanya ada puing-puing hangus, rangka-rangka bangunan yang mencair, dan tubuh-tubuh tak dikenal yang membatu bersama sisa kehidupan mereka.
Angin meniupkan abu ke udara, menciptakan pusaran kecil yang menari perlahan di atas tanah mati. Rahim bersimpuh. Ia tak bersorak, tak mengangkat tangan dengan kemenangan. Yang ia lakukan hanyalah menangis. Bukan karena iba kepada yang telah dibinasakan, tetapi karena ia tahu inilah keadilan yang tertunda. Keadilan dari langit yang tak pernah tertidur. Ya Allah, Engkau telah menampakkan kekuasaan MU, bisiknya pelan. Di seberang kawah, beberapa tempat terlihat berbeda. Tidak terbakar. Tidak tersentuh. Di titik-titik tertentu, ada rumah-rumah kecil milik orang-orang lemah yang selamat. Dindingnya berlumut, gentengnya rapuh. Tapi rumah itu berdiri kokoh di antara abu dan bara. Di dalamnya, ada manusia yang dulunya dihina, ditindas, dan diperlakukan sebagai sampah. Kini mereka yang bertahan. Mereka bukan memiliki kekuatan, bukan pula senjata. Mereka hanya punya satu, ketundukan kepada Allah. Hari itu, dunia menyaksikan bahwa tak ada tempat di bumi ini yang aman dari azabnya, kecuali tempat-tempat yang dipenuhi oleh doa dan kerendahan hati. Dan dari tanah yang hitam itu, akan tumbuh kisah. Bukan lagi kisah keangkuhan, tapi kisah tentang peringatan. Bahwa siapapun yang mengangkat dada melawan langit, akan dihancurkan, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh utusan-utusan yang datang dari arah yang tak terduga. Abu dan debu itu akan tertulis dalam sejarah. Sebagai pelajaran yang tak boleh dilupakan. Sebagai kisah tentang negeri yang hilang, karena menolak tunduk kepada kebenaran. Hari demi hari berlalu, tapi matahari belum juga bersinar seperti biasa. Langit masih tampak muram, seolah turut berduka atas semua yang terjadi. Abu tetap berterbangan, menutupi reruntuhan dan menyelimuti tanah yang dulu menjadi pusat kesombongan dunia. Tak ada lalu lintas, tak ada bunyi sirene, tak ada sambungan komunikasi. Negeri itu, yang dahulu penuh kebanggaan dan kelicikan, kini menjadi lembaran kosong dalam peta dunia. Namun justru dari kesunyian itulah, terdengar gema yang tak tertahan. Bukan suara manusia, bukan pula dari bumi, tapi gema janji, janji suci dari Zat yang Maha Tinggi. Janji bahwa kezaliman tak akan bertahan selamanya. Bahwa darah para syuhada yang tumpah tanpa alasan, tangis anak-anak yang dirampas masa depannya, dan tanah yang diinjak oleh kaki-kaki penindas, semuanya telah dicatat. Satu demi satu. Dan hari itu, Allah telah menepati janjinya. Dari reruntuhan yang masih berasap, tak ada lagi wajah yang berseri, tak ada pemimpin yang dapat berdiri, tak ada satupun yang bisa berkata, kami masih kuat. Karena semua telah hancur, bukan oleh senjata manusia, tetapi oleh pasukan dari langit yang tak terlihat oleh logika. Burung ababil kini telah kembali ke tempatnya. Ular api telah menyusup kembali ke perut neraka, menunggu perintah berikutnya. Dan bumi ini kembali sunyi. Tapi di tengah-tengah kehancuran itu, janji Allah bergema seperti seruan abadi. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Tak satu pun yang bisa menyangkal. Sementara dunia menatap dalam bisu, negeri-negeri lain mulai bergumam. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah itu benar azab dari langit? Tapi bagi mereka yang beriman, ini bukan pertanyaan. Ini adalah peringatan. Ini adalah pelajaran. Bahwa semua kezaliman yang tak dibalas di dunia, bukan berarti terlupakan. Bahwa semua tangisan yang tidak dijawab oleh manusia, akan didengar oleh langit. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan menurunkan keputusannya tanpa tunda, tanpa bisa ditolak. Rahim kini duduk bersama beberapa anak yatim yang selamat. Mereka memandangi cakrawala yang perlahan mulai terang. Awan perlahan memudar. Angin mulai sejuk. Di langit, burung-burung biasa mulai kembali, terbang perlahan tanpa api, seolah menandakan bahwa musim telah berganti. Tapi Rahim tahu, ini bukan musim biasa. Ini adalah masa baru. Masa di mana bumi dibersihkan oleh tangan langit. Masa ketika janji-janji Allah terbukti dengan nyata, bukan hanya lewat lisan para nabi dan ulama, tapi lewat kejadian yang mencengangkan seluruh semesta. Hari itu, dunia diam. Tapi orang-orang beriman menangis. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Bahwa janji Allah tak pernah ingkar. Pengeras Suara Umum jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya di channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan pengingat dari langit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shollu ala Nabi Muhammad.